Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya bisa memberikan waktu untuk membuatkan video, yang mana video ini banyak juga yang meminta kepada saya dari WA pribadi dan media sosial lainnya, dari Instagram, Facebook, bahkan mereka juga meminta untuk resep minuman asam urat dan tanda-tanda terjadi asam urat tinggi ataupun normal. Sebelumnya saya terima kasih yang untuk semua yang udah pada subscribe di channel YouTube saya, dan semoga kalian diberikan kesehatan badan jasmani rohani dan dilimpahkan oleh Allah rezeki yang berlimpah-limpah ruah. Dan maaf sebelumnya, dari bulan-bulan yang lalu saya sempat vakum, tidak pernah membuat video-video konten lagi karena diakibatkan banyaknya tugas-tugas saya dan kerjaan-kerjaan saya yang belum terselesaikan, sehingga saya belum sempat juga membuat video-video yang saya membagikan untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kedepannya video yang saya akan buat bisa konsisten kembali, bisa membuat video-video untuk yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Asam urat itu terjadi, bisa dijadikan kata dari tangan ataupun dari kaki. Nah, gimana sih bisa terjadinya ataupun asam uratnya itu tinggi? Biasa kalau dari kaki itu kan dari kaki itu asam urat bisa terjadi dari lutut kita. Ketika lutut kita merasa kebas, nyeri ataupun memar, itu bahkan digerakkan dan situ pun akan terasa sakit ini. Dan ada juga dari tumit. Dari tumitnya ini, kadang ketika tumit itu terasa kebas dan ketika berjalan pun akan merasa kesakitan dari tumitnya. Terus yang ketiga dari jempol kaki. Nah, banyak banget yang dari masalah dari jempol kaki. Bahkan kalaupun asam uratnya bisa dikatakan kadarnya lebih sampai ke 10,5, 9,5, 8,5, termasuk tinggi juga, itu bisa jadi asam urat itu bisa menumpuk dalam kristal di jempol kaki. Nah, sehingga ada benjolan-benjolan di jempol kakinya, itu menandakan asam urat kita itu memang sudah terlalu tinggi. Dan dari tangan, nah dari tangan walaupun kita tidak meriksa asam urat dari cek ya, cek darah ya, tidak kita memeriksakan ke rumah sakit ataupun ke klinik ataupun ke terapis, kita bisa mengecek juga dari tangan sehingga kita bisa menilai asam urat kita tinggi apa normal kan. Asam urat biasa kalaupun tinggi, jari tangan itu sulit untuk menempel ke telapak tangan. Coba kita ikutin ya. Oke. Jika jari tangan kita menempel lebih cepat ataupun tidak ada keluhan rasa sakit, itu menandakan asam urat kita normal. Namun jika jari tangan kita agak kesulitan untuk menempel ke telapak tangan, agak kesulitan atau merasa sakit, itu menandakan asam urat kita itu sudah terlalu tinggi. Tapi ada juga yang ketika di kadarnya itu nyampe ke 7,5 ataupun 8,5, dia akan merasa juga agak normal di sini, tidak terasa sakit. Kan? Bisa jadi asam uratnya bisa terjadi dari kaki juga. Jadi kita tidak bisa menilai asam urat apakah dari tangan ataupun dari kaki. Dan solusi yang kita lihat ketika asam urat kita merasa bermasalah dari tangan, kita lihat cek asam urat kita tinggi atau normal dari pergerakan tangan. Kalaupun bisa jari tangan menempel ke telapak tangan dan ini pun bisa digerakkan, ini menandakan asam urat kita normal. Namun ketika kita agak kesulitan dan merasa sakit, itu menandakan asam urat kita bermasalah ataupun bisa dikatakan kadarnya tinggi, bisa mencapai 10,5, 9,5, 8,5, bahkan 7,5 pun ada pun yang digerakkan terasa sakit kan. Namun biasa solusi yang saya biasa kasih saran kepada pasien-pasien terapis saya sekarang, bahkan saya pernah punya teman yang dia pun sebagai dokter, saya pernah menanyakan resep herbal apa yang biasa dikonsumsi untuk masyarakat kita yang ataupun kita malas-malasan minum obat yang
sudah pernah beberapa kali kita minum obat namun tidak ada kunjung sembuh. Di sini saya biasa meminum ramuan herbal yang biasa saya buat sehari-hari ini. Minuman ini termasuk cukup mudah untuk dapati. Nah, kalian bisa bikin rebusan jahe, serai, dan daun pandan. Nah, cara buatnya, jahe kulitnya dikupas dan ditumbuk, jahe 1 jempol ya, dan serai 1 batang ditumbuk, dan pandan, daun pandan 3 helai ataupun 3 lembar dipotong-potong iris. Takaran gelasnya 350 ml ataupun 1 gelas. Nah, ketika kita sudah mendidih, boleh kita dicampur dengan 1 sendok madu. Tapi kalau misalnya alamiah ataupun enggak dicampur pakai madu, pun seperti ini. Terus bagaimana kalaupun misalkan kita tidak punya keluhan masalah asam urat ataupun yang kadang kesemutan juga? Boleh, kita ini minuman ini bisa menjadi minuman sehari-hari untuk kesehatan. Apalagi yang sering aktivitas berat, perjalanan jauh, kan kita diseringkan mungkin untuk meminum herbal ketika bisa mengaktifkan antibodi kita, kan antibakteri kita, sehingga kita bisa terjaga dalam minuman kesehatan sehari-hari. Nah, paham ya? Minuman yang kita biasa buat asam urat kan jahe, serai, dan daun pandan. Nah, jika kadar asam uratnya tinggi 10,5, 9,5, 8,5, kalian bisa minum sehari itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau misalkan kita udah mengetahui asam uratnya 8,5 ataupun 7,5, boleh sehari ataupun 2 kali, pagi dan malam hari, sebelum tidur malam hari. Tapi kalaupun kita normal asam uratnya, tapi kita untuk pencegahan dan buat minuman sehari-hari, boleh kita bikin rebusan kayak gini sehari sekali, malam hari. Ya mau sebelum tidur kita bikin dulu rebusan gini. Nah, oke. Semoga bermanfaat video yang saya bagikan. Semoga kalian menonton dari awal sampai selesai sehingga tidak salah fokus dan salah penilaian, ataupun kalian bisa bagikan video ini, di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, saudara-saudara kalian, tetangga kalian membutuhkan solusi untuk asam urat minuman kesehatannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pribadi saya dan pribadi semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki dan diberikan selalu kesehatan sepanjang hari ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.